Barung itu kan dilandasi pikiran kita sebagai seniman awam yang melihat beberapa tahun ini, kira-kira mulai tahun 90-an itu kita melihat banyak sekali pertunjukan kesenian rakyat yang dilombakan yang tentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Itu dampaknya macam-macam. Yang kita lihat itu salah satunya adalah dampak yang kurang positif. Salah satu yang kita kritisi adalah pada persoalan semacam penurunan eksistensi tentang spirit. Spirit itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Nah, yang kedua adalah tentang keberagaman. Nah, yang namanya kegiatan lomba itu biasanya kan ada target atau capaian. Nah, biasanya di dalam kompetisi seorang pelatih atau dalam tanda kutip orang yang dipentingkan dalam satu komunitas itu punya parameter. Yang namanya lomba itu biasanya ada yang menjadi patokan. Nah, ukuran yang menjadi parameter tentang baik buruknya satu karya itu biasanya bagi karya-karya yang disentuh oleh seniman-seniman akademisi yang terjadi di Banyumas. Ebek itu mulai tahun 90-an itu sudah mulai disentuh oleh orang-orang akademisi, ya katakan dari perguruan tinggi seni manapun, baik yang ada di Jogja, Solo ataupun SMKI. Nah, ketika sudah disentuh oleh tangan-tangan akademisi, itu kemudian parameternya tentang kerapian, ya, kemudian keseragaman. Nah, ini dampaknya ketika sudah diseragamkan, akhirnya tentang keberagaman spirit itu menjadi menurun. Nah, sebagai contoh gini, ebek di Banyumas itu kan beribu-ribu ragam, katakan hampir di semua sudut itu punya ciri khas dan punya keunikan. Lah yang kemudian ketika kami ngobrol dengan beberapa seniman di daerah, ya itu dia bilang bahwa yang jadi tolok ukur tentang baik buruknya tentang kesenian ebek itu ternyata yang digarap oleh orang-orang yang dalam notabene itu orang-orang akademisi. Latar belakang untuk kegiatan ini, saya merasakan bahwa untuk kesenian ebek sendiri itu sudah namanya lepas dari tradisi. Ya, maksudnya sekarang yang namanya kuda kepang semuanya garap, Jadi tidak seperti dulu, termasuk tarian, termasuk gendingnya, itu semuanya garap. Jadi per grup atau per rombongan itu punya garap sendiri-sendiri gitu. Jadi yang saya harapkan untuk setelah diadakan seperti ini, nanti mungkin dari pihak ISI Surakarta bisa menggarap, mungkin bisa mengembalikan tradisinya ebek seperti apa dulu. Coba kita petakan kembali, kita lihat kembali, kemudian kita mencoba
mengambil beberapa sampel dari pojok kanan, dari pojok kiri, barat, timur, selatan, dan utara. Nah, ternyata impian itu terlaksana, ya, yaitu pada event kemarin yang berjudul Mebarung. Mebarung itu satu konsep yang saya ambil, ya. Saya coba pinjam istilah itu. Sebetulnya istilah itu hanya untuk membuka pikiran orang supaya bertanya, supaya penasaran. Sebetulnya itu Mebarung itu artinya sebenarnya pentas berjejer. Pentas berjejer. Nah, konteks berjejer itu supaya kita bisa melihat dan membandingkan dan membedakan keunikan antar grup itu sendiri. Akhirnya ketahuan juga bahwa hampir semua kelompok yang ada di Banyumas sekarang itu punya kemiripan-kemiripan, dan keberagaman itu sudah sangat tipis, sehingga apa yang menjadi dugaan kami, ya, antara seniman akademisi dengan seniman praktisi itu benar. Bahwa setelah nanti kami mencoba untuk mengembangkan dan menggarap, kami akan mencoba kembali lagi ke Wangun untuk ditawarkan bekerja sama dengan grup-grup yang ada di Wangun. Kemudian tawaran yang kita garap itu coba bagaimana mereka responnya. Nanti kalau seandainya ini menjadi salah satu kiat yang terbaik untuk mengembangkan, ya kita akan lanjutkan untuk dikembangkan. Tapi kalau dianggap apa yang kita lakukan itu semacam merendahkan atau semacam mendangkalkan, ya kita akan tinjau ulang. Karena kita sebagai orang akademisi harus punya sifat terbuka dan mendidik. Harapan saya untuk ke depan setelah saya mengadakan istilah ebek Banyumasan, Mebarung yang kita mainkan bukan hanya satu grup. Terus harapan saya mungkin dari isi Surakarta bisa menggarap yang lebih baik. Semoga saja orang-orang luar lebih suka dari kesenian saya. Harapan saya seperti itu. Terus terang saja dalam kegiatan kemarin hanya mengucap terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada terutama Kemendikbud yang telah membantu fasilitasi dana sehingga terselenggaranya pergelaran Mebarung Ebek Gagrag Banyumas, ya. Tentu tanpa ada bantuan itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sinergi kerjasama yang sifatnya kolaborasi antara penyandang dana dengan kreator kemudian manajemen itu adalah satu keharmonisan dalam kehidupan berkesenian di negeri kita.